Kemerdekaan di Sumatera Utara itu jelas beda ya dengan yang terjadi di Jawa. Kita aja nggak 17 Agustus nggak di sini itu urusan di Jawa. Kita kemerdekaan kita nggak 17 Agustus, walaupun itu tidak banyak dipelajari di sekolah-sekolah. Museum Juang 45 itu akan ditampilkan ada ratusan pahlawan yang selama ini tidak disebut-sebut di dalam narasi di masyarakat. Kita di Medan di Jalan Singamangaraja itu ada 12 serdadu Jepang yang dimakamkan di situ. Para pejuang kita mengatakan kita tidak mau pakai uang itu. Jadi pakai apa? Bikin sendiri. Media pertama yang memproklamasikan kemerdekaan menjadi nama sebuah koran itu ada di Medan. Benih Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di podcast Apa Cerita. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang seputar kemerdekaan Republik Indonesia. Kita tahu sebentar lagi kita akan memperingati HUT ke-78 Republik Indonesia dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Nah, kali ini kita akan berbincang bagaimana potret sejarah masa lalu, bagaimana peristiwa dan juga patriotisme pahlawan kita di Sumatera Utara untuk merebut kemerdekaan RI, dan bagaimana kita generasi muda ke depan untuk mengisi kemerdekaan ini, menggelorakan semangat nasionalisme generasi muda. Kita akan berbincang-bincang dengan sejarawan. Di sini di studio sudah hadir sejarawan dari Universitas Negeri Medan, Bapak Ikhwan Azari. Selamat sore Bapak, sehat Pak? Sore, sehat selalu. Iya, nah Pak Iwan ini juga selain sejarawan, dia merupakan kolektor koran-koran lama yang sudah meraih muri ya Pak ya. Karena korannya banyak dan juga cukup beragam. Nah, lanjut saja kita ya Pak untuk mempersingkat waktu. Kira-kira Pak, ini bagaimana kisah cerita patriotisme dan juga peristiwa, mungkin ada peristiwa kemerdekaan yang unik di Sumatera Utara yang selama ini tidak tercatatkan oleh sejarah. Mungkin bisa kita ceritakan kepada generasi muda kita Pak, seperti apa Pak? Ya, terima kasih Anggi, senang sekali kalau masih banyak orang yang mau dengar cerita tentang kemerdekaan. Kemerdekaan di Sumatera Utara itu jelas beda ya dengan yang terjadi di Jawa. Kita aja nggak 17 Agustus nggak di sini itu urusan di Jawa. Kita kemerdekaan kita nggak 17 Agustus, walaupun itu tidak banyak dipelajari di sekolah-sekolah. Kemudian ketika kita menyatakan diri merdeka, kemudian datang pasukan yang mau melakukan invasi, juga nggak Belanda yang datang kemari, ya. Jadi pasukan yang datang kemari itu Inggris. Jadi Inggris yang menduduki kota Medan di bawah kelompok sekutu ya, masuk sekutu. Jadi Belandanya nggak datang kemari. Kemudian Sumatera Utara ini memiliki kekhasan yang tidak ada di Jawa. Di sini ada sumber ekonomi yang sangat penting pada masa itu untuk Hindia Belanda. Jadi ekspor dari Sumatera Utara itu tertinggi pada waktu itu dibanding dengan di Jawa. Nanti saya perlihatkan angkanya ya, berapa juta US dollar kita ekspor pada periode itu. Sehingga Belanda dan sekutu menganggap ini kawasan yang betul-betul harus diperhatikan, harus diblokade, ya, baik ekonomi, senjata dan uang ini harus betul-betul diblokade. Ekspor itu karet ya, karet, dan itu banyak juga itu karet rakyat pada masa itu. Jadi itu kekhasan ya, kekhasan. Kemudian ada dinamika masyarakat yang sangat beragam. Kemudian banyak pelabuhan-pelabuhan kecil yang bisa menembus blokade Belanda, dan di seberang sana ada kekuasaan lain ya. Di sana ada Malaysia, ada Penang, ada Singapura ya, tempat di mana para pejuang kita mendapatkan amunisi untuk berperang, dan itu tidak terjadi di Jawa gitu. Jadi dari Tanjung Balai orang bawa karet, nyebrang ke Penang, pulang kemari dia bawa roti kaleng, dia bawa rokok, dia bawa senjata untuk amunisi pasukan pejuang kita di daerah perbukitan, daerah pedalaman.
Nah, ini belum banyak ditulis di dalam sejarah ya, bagaimana heroisme pada waktu itu dan kekhasan Sumatera Utara yang tidak muncul di tempat-tempat lain. Tentunya ini menarik ya Pak, banyak generasi muda, bahkan saya sendiri juga baru dengar nih dari Bapak gitu cerita bahwa banyak pasukan Inggris yang dulu di sini, ekspor kita juga luar biasa ternyata di masa-masa kemerdekaan, saat kita merebut kemerdekaan ya Pak. Tentunya kita tahu nih Pak bahwa buku-buku sejarah kita itu kan ditulis oleh lebih fokus pada Jawa sentris gitu Pak. Nah ini pasti banyak tokoh-tokoh kita yang pahlawan-pahlawan kita yang mungkin terlupakan oleh sejarah Pak. Mungkin bisa dikisahkan atau disebut siapa saja gitu Pak, khusus pahlawan-pahlawan kita yang sudah berjasa di Sumatera Utara ini Pak. Ya, bukan Jawa sentris tapi Jakarta sentris, karena sejarah Jawa juga nggak ditulis dengan benar oleh orang-orang pintar, segelintir orang pintar di Jakarta, yang terutama yang menyusun buku-buku kurikulum itu. Ya. Monopoli itu memang harusnya dihentikan. Kita sekarang bertempur dengan memori yang dibajak oleh segelintir orang di Jakarta. Ya. Nah itu harus dilawan karena Indonesia itu tidak hanya yang dimengerti oleh orang Jakarta. Ya. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh yang tidak dikenal. Di sini banyak ada orang Inggris sendiri yang terutama yang orang-orang India itu membelot mereka. Ada orang yang namanya Abdul Sattar. Ya. Abdul Sattar ini orang India yang ketika dia sampai di Medan dibawa Inggris, bergabung dalam pasukan Inggris, dia sampai di Medan dia bilang, wah ini banyak Muslim di sini dan juga orang-orang India ada di sini. Kemudian dia memutuskan untuk membelot dari pasukan Inggris dan bergabung dengan pejuang Republik. Bahkan dia punya satu batalion sendiri. Nah, Abdul Sattar ini membawa lebih dari 70 orang teman-temannya dari pasukan Inggris untuk menyeberang, desersi dari pasukan Inggris ke Republik. Jadi dia punya satu batalion, satu divisi yang bertempur dengan pasukan sekutu termasuk Belanda dan juga Inggris karena udah desersi. Tapi Abdul Sattar tidak dikenal di dalam memori sejarah. Walaupun akhirnya Abdul Sattar itu memang masuk ke dalam kelompok veteran ya. Dia udah diakui oleh para pejuang pada waktu itu, tetapi dalam memori tidak dikenal. Ada komunitas internasional lagi yang juga berjuang juga tidak dikenal. Walaupun para veteran pada waktu itu mencatat mereka. Misalnya di makam pahlawan kita di Medan di Jalan Singamangaraja itu ada 12 serdadu Jepang yang dimakamkan di situ, yang membelot dan kemudian memperkuat pasukan Republik. Misalnya Jamin Ginting itu mengungsi ke daerah pegunungan, itu orang Jepang ikut, ya. Orang Jepang yang melakukan desersi kepada Jepang memperkuat pasukan Jamin Ginting dan membuat mesiu di pengungsian. Jadi kalau kita ke situ ke makam pahlawan itu ada namanya di situ Tengku Yahya. Kita pikir Tengku Yahya Malayu, tapi dia itu orang Jepang. Nama aslinya Tsushima Maya Suzuki. Jadi dia orang Jepang. Kemudian di Medan juga ada tokoh-tokoh lain seperti orang India. Orang India di Medan, Polanisani misalnya. Dia menyiapkan hartanya untuk memberikan bantuan kepada pasukan ya, termasuk Bejo pada waktu itu. Tokoh-tokoh pejuang pada waktu itu. Nah ini kan nama-nama yang ada satu lagi ada Bang Tani namanya atau Tan Siong Sian. Dia juga memberikan bantuan dan ikut di dalam pertempuran. Nama itu juga tidak muncul ya. Itu nama-nama yang orang Tamil, orang India, orang Tionghoa, orang Jepang dan orang India dari India sana gitu. Belum lagi yang lain, banyak yang kita tidak kenal. Makanya di museum yang sebentar lagi akan diresmikan oleh Bapak Gubernur tanggal 18 Agustus nanti, Museum Juang 45 ya, di Gedung Juang 45 di Jalan Pemuda ya. Itu akan ditampilkan ada ratusan pahlawan yang selama ini tidak disebut-sebut di dalam narasi di masyarakat. Di luar dari yang 12 ya, jadi ada pahlawan nasional. Ada pahlawan nasional dari Sumatera Utara jumlahnya 12. Tapi kalau kita tanya anak-anak juga
Siapa yang 12 orang itu nggak tahu. Nah, itu kami tampilkan. Siapa pahlawan nasional dari Sumatera Utara? Ada 12. Dari mulai yang pertama Singamangaraja 12 sampai yang terakhir Gubernur Sumatera Utara pertama, Mr. SN Amin. Total itu 12. Tapi di nanti akan kelihatan ada baliho, satu lagi di sebelahnya ada ratusan pahlawan yang belum dikenal di Sumatera Utara. Termasuk jurnalis, termasuk seperti misalnya Parada Harahap. Dulu ada nama jalannya di sebelah kantor PWI, tapi hilang udah nama jalannya. Kami udah cek, udah nggak ada itu. Ini kan bangsa yang nggak begitu menghargai ya pahlawannya ya kan. Itu Parada Harahap itu raja delik pers orang Medan. Jadi tidak ada wartawan yang paling sering masuk penjara menentang Belanda di dalam tulisan-tulisannya masuk penjara kecuali orang Sumatera Utara. Itulah Parada Harahap dan digelar dia menjadi raja delik pers. Ada di Tarutung Tuan MH Manulang, umur 19 tahun sudah menjadi pemimpin redaksi surat kabar termuda pada waktu itu, dan surat kabarnya melakukan penentangan terhadap kolonialisme. Jadi itu pahlawan-pahlawan yang tidak angkat senjata, tetapi dia melakukan gerakan di dalam penulisan. Itu termasuk tokoh-tokoh yang seperti itu ya, yang tidak atau belum dicatat. Ada puluhan jurnalis baik yang mendekam di dalam penjara Belanda maupun yang diusir yang tidak dicatat di dalam sejarah. Tapi mereka itu seharusnya mereka adalah pahlawan juga. Jadi cukup banyak ya, Anggi ya. Ada ratusan pahlawan kita yang belum dikenal, yang seharusnya di dalam memori kemerdekaan ini itu dikenal. Ya. Tapi syukur ini kami buat Museum Juang 45 itu, nah itu kita tampilkan. Termasuk yang tadi nih, yang Jepang, yang orang India, itu ada gambarnya di sana. Iya, ya. Menarik sebenarnya sejarah kita ya Pak ya. Artinya kita berharap ke depan bakal ditulis terutama nama-nama yang selama ini terkubur dalam sejarah gitu Pak. Dan kita berharap anak muda ini nanti bakal bisa datang ke Gedung Juang ya Pak untuk melihat ratusan nama yang juga tadi pahlawan kita yang tidak tertuliskan dalam sejarah. Nah, dalam narasi kemerdekaan khusus kita yang khas di Sumut ini Pak, ini kan ketika Soekarno-Hatta mengumandangkan proklamasi 17 Agustus 1945, kita itu belum tahu bahwa kita sudah merdeka Pak. Kita baru tahu pada Oktober 1945. Ini bagaimana ceritanya Pak? Mungkin bisa dikisahkan gitu Pak. Itu menandakan ya, seharusnya itu menjadi bukti bahwa sebetulnya ada misteri di dalam kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu. Ya. Juga barangkali komunikasi waktu itu belum sekuat sekarang. Belum ada televisi, belum ada podcast seperti ini ya. Kita sudah merdeka di Pegangsaan Timur, mari oleh nonton semua orang, ada mahasiswa, ada siswa ikut-ikutan sebagai apa ya ini penggembira mendengar itu ya. Itu kan belum ada pada waktu itu. Tetapi ada persoalan lain sebetulnya di Medan. Di sini masih ada. Jadi begini, 17 Agustus itu kan besoknya itu sidang PUPKI. Di sana sudah ditetapkan gubernur. Jadi Mr. Muhammad Hasan hadir, wakil dari Sumatera. Hadir di sana dan Bung Karno bilang ente jadi gubernur, pulang ke Medan jadi gubernur. Dan gubernur Sumatera waktu itu, Sumatera satu dianggap satu provinsi, pulang dan bacakan ini proklamasi di ibu kota Sumatera di Medan. Jadi gubernur pada waktu itu main tunjuk-tunjuk aja siapa yang hadir di sidang BPUPKI pada waktu itu dan dari berbagai provinsi ya. Saya membayangkan seandainya saya hadir pada waktu itu ya, barangkali saya ditunjuk entah wakil gubernur pun saya waktu itu ya, kan main tunjuk-tunjuk aja. Nggak ada kampanye, nggak ada baliho, nggak ada tim sukses ya pada masa itu. Kemudian Hasan pulang, wah aku udah gubernur, dan tapi tugasku harus membacakan proklamasi ini. Sampai dia di Medan, gawat ini katanya. Di kantongnya udah ada SK gubernur dan teks proklamasi, tapi nggak berani dia bacakan. Udah sampai dia di Medan, dia lihat-lihat, Jepang masih banyak di sini. Kemudian bagaimana membilang bahwa saya gubernur dan ini sudah merdeka?
Kemudian ada kekuasaan, ada Sultan Delhi di sini waktu itu masih berkuasa ya, bagian dari pemerintahan lama. Bagaimana kekuasaan tradisional menganggap Indonesia sudah merdeka dan ini gubernurnya. Gitu. Oleh karena itu, Mr. Muhammad Hasan memerlukan satu konsolidasi, ya, konsolidasi para pejuang untuk mengumpulkan massa pada masa itu bahwa Indonesia sudah merdeka dan kita perlu mendukung kemerdekaan itu. Karena sepertinya nggak gitu penting-penting kali kemerdekaan itu gitu ya di Sumatera Utara pada waktu itu. Maka dilakukanlah konsolidasi dan salah satu tempat konsolidasi itu gedung Juang 45 itu yang di Jalan Pemuda nomor 17 sekarang. Disitulah mulai ada rapat-rapat, yuk kita udah merdeka itu. Merdeka seperti apa? Cak, kau tengokkan dulu kayak mana itu merdeka itu. Begitulah gaya orang-orang Medan di Padang masa itu ya. Iya, kita udah merdeka ini teksnya. Soekarno-Hatta sudah membacakan. Jadi mau apa? Iya, kita harus umumkan di sini. Aku gubernurnya katanya. Oke lah, kita konsolidasi kalau kita mau Indonesia itu memang merdeka dan ini sudah jelas merdeka, sudah ada presiden, sudah ada wakil presiden dan sudah ada gubernurnya. Ayo kita rapat. Kemudian mulailah rapat dia di sekolah Taman Siswa. Ya, Taman Siswa sekarang masih ada, itu situs sejarah juga, itu belum dihancurkan walaupun tinggal depannya saja. Di situ rapat ya dengan tokoh-tokoh pada waktu itu, tokoh-tokoh Taman Siswa. Nah, tokoh-tokoh Taman Siswa itu berarti itu kan tokoh-tokoh penting yang juga tidak dicatat dalam sejarah. Ada tokoh-tokoh Jawa di situ, orang-orang Jawa yang ikut mengorganisir tempat itu untuk melakukan rapat-rapat penting. Nah, jadi itu rangkaiannya ya. Rangkaiannya sampailah kemudian dikumpulkan orang, terjadilah gelembung-gelembung massa sampai akhirnya disepakatilah kita harus memproklamirkan ini dan dilakukan di lapangan Merdeka. Di situ dan waktu itu ada jenderal, kemudian jadi jenderal ya Ahmad Tahir yang mengawal. Ya, diperkirakan ada 100.000 orang kumpul pada waktu itu mengawal lapangan Merdeka itu. Dan itu kemudian namanya jadi lapangan Merdeka karena 6 Oktober itu dibacakan. Tadinya namanya bukan itu, namanya Fukuraido pada zaman Jepang, Esplanade pada zaman Belanda. Jadi sejak ada kemerdekaan itu digantilah namanya menjadi lapangan Merdeka. Dan Jenderal Ahmad Tahir yang saya sebutkan tadi itu juga kemudian dia mendirikan tugu di situ. Tugu memperingatin peristiwa 6 Oktober itu. Ada tugu tingginya 45 meter, ada tangga 7, ada 8. Tapi kemarin saya suruh mahasiswa saya cari dulu tugu yang didirikan oleh Jenderal Ahmad Tahir yang dia mengepung ini udah nggak ada di situ. Udah nggak ada, dirobohkan. Puingnya pun udah nggak ada. Saya bilang kalau bisa puingnya aja bawalah kita buat di museum ya, museum tentang ya keruntuhan memori. Ya. Udah nggak ada di situ. Dan nggak ada juga, media juga nggak meliput. Jadi jurnalis seperti kalian juga bersalah juga di dalam hilangnya memori penting sejarah Kota Medan di sini. Jadi itu ya penyebab kenapa 6 Oktober ya proklamasi. Tapi juga banyak yang tidak dikenal dengan baik oleh warga Medan bahwa ada beberapa memori penting peristiwa nasional di Medan. Bung Karno itu pernah ditangkap dan dipenjarakan di Medan. Penjaranya barangkali sekarang nggak ada orang yang tahu tempat kalian duduk minum kopi itu yang di dekat di apa itu. Gak usah saya sebutlah nama kafenya, tapi pasti Anggi pernah duduk di situ ya. Di Jalan Palang Merah itu. Ya, dulu di situ ada penjara namanya Penjara Sukamulya. Bung Karno pernah dipenjarakan di situ. Sebelum dia dibawa ke Brastagi. Kan dipindahkan ini di Brastagi, dari Brastagi dibawa ke Prapat ya. Nah, memori tentang itu baik di Brastagi maupun di Prapat kita aroma dan warnanya itu tidak ada ya, tidak begitu kuat ya. Seharusnya tiap 17 seperti sekarang ini ada berbondong-bondong anak sekolah, mahasiswa melakukan kemah sejarah di situ ya, mengenang bagaimana lebih 2 bulan Soekarno di penjara di Prapat. Yang di Prapat itu ya, tempatnya indah, cantik, dan itu disebut sama Soekarno tahun 50-an setelah dia dibebaskan dia datang lagi ke situ dan bercerita tentang
Bagaimana mereka ditahan di situ. Dan yang paling penting juga perapat. Ada poros perapat Jakarta yang tidak ditulis, belum ditulis di dalam sejarah Indonesia. Pada waktu itu Soekarno menulis instruksi-instruksi. Itu kan 3 orang yang ditahan. Soekarno, Haji Agus Salim, Syahrir. Kemudian Syahrir dilepaskan dari tahanan di Perapat, dibawa ke Jakarta untuk mengorganisir bagaimana pemerintahan bisa jalan, untuk melakukan perundingan-perundingan. Tetapi komando tetap Soekarno. Jadi Soekarno mengirim telegram, tentu di bawah pengawasan Belanda, dari Perapat itu ke Jakarta. Saya kebetulan menemukan telegram-telegram itu. Ya, dokumen-dokumen arsip-arsip Soekarno selama 2 bulan lebih di Perapat melakukan koordinasi pemerintahan Indonesia dengan Jakarta. Di bab manapun di dalam buku sejarah itu tidak dibahas atau belum dibahas ya. Nantilah generasi muda dari Sumatera Utara bisa menulis itu. Saya melihat arsip itu dan menemukan arsip itu di Den Haag, di Arsip Nasional Belanda di Den Haag, dan itu di dalam kotak-kotak peti karton. Di sana ditulis bacaan di situ, geheim, artinya rahasia. Jadi ada rahasia pemerintahan Belanda di Perapat pada saat mereka melakukan penahanan tokoh nasional termasuk Bung Karno pada waktu itu. Ya, itu jadi sebetulnya Sumatera Utara memiliki memori yang sangat banyak. Yang sayangnya gara-gara penulisan sejarah yang Jakarta sentris tadi, anak-anak muda tidak banyak mengetahui itu. Gitu. Seakan-akan Indonesia merdeka 17 Agustus itu urusan di Pegangsaan Timur, Jakarta. Betul itu Pak. Makanya ini kita mencoba untuk kembali mengingat memori sejarah kita yang sudah tidak tertuliskan itu dan mungkin sudah terkubur lama nih Pak. Gitu. Nah ada lagi Pak narasi yang menarik di sejarah kita itu bahwa di Sumatera kita ini, Sumatera Utara tidak hanya pahlawan kita itu berjuang dengan fisik tapi juga dengan goresan pena Pak. Bahkan sampai ratusan penerbitan ya Pak yang muncul saat masa perjuangan kemerdekaan itu Pak. Ini mungkin perlu diulas juga Pak, seperti apa gitu Pak ceritanya Pak. Ya, surat kabar pertama di Indonesia yang berani membuat nama korannya Merdeka dengan nama Benih Merdeka itu di Medan. Benih Merdeka, nama koran itu. Benih Merdeka 1916. Cobalah 1916. Jadi jauh sebelum orang bicara tentang Kongres Pemuda, jauh sebelum orang bicara tentang kemerdekaan, di Medan jurnalis-jurnalis di Medan sudah membuat nama koran Benih Merdeka. Jadi gini nama korannya, Benih Merdeka, kemudian di bawahnya ada alat, organ untuk mencapai kemerdekaan. Organ itu alat untuk mencapai kemerdekaan. Nantang kan? Revolusioner ya Pak. Dan subversif ini. Tangkap-tangkaplah. Sekarang mana yang seperti itu ya. Jadi sangat revolusioner dan memang ditangkap korannya tetap terbit pada waktu itu ya. Ditangkap kemudian dan banyak ya jurnalis kita pada waktu ditangkap. Jadi 1916 orang Medan bisa memproklamirkan diri, orang Sumatera Utara bisa memproklamirkan diri. Media pertama yang berani mengungkapkan kemerdekaan, yang memproklamasikan kemerdekaan menjadi nama sebuah koran itu ada di Medan. Benih Merdeka. Pak, di Sumatera Utara ini juga kan pejuang-pejuang kita juga berjuang tidak hanya dengan fisik tapi juga dengan pena gitu Pak, dengan goresan pena. Bahkan kita tahu penerbitan di masa perjuangan kemerdekaan itu ada sampai 100-an lebih di Sumatera Utara ini. Penerbitan media itu bisa Bapak ceritakan seperti apa Pak? Ya, jadi koran pertama yang terbit di Medan itu koran Daily Koran namanya, ya, 1890. Tapi itu koran Belanda, ya, berbahasa Belanda, 1890, dan itu dianggap koran kebon karena menyuarakan kepentingan kebon. Kemudian muncul rivalnya The Sumatra Post. Dia bilang ini nggak betul juga ini karena demokrasi di Barat itu memungkinkan koran lain terbit menjadi pesaing dari koran ini. Muncul The Sumatra Post. Tetapi koran-koran lokal ya segera menyusul.
penerbitannya. Tadi saya sudah sebut ya, 1905 ada seorang anak muda umur 19 tahun menerbitkan surat kabar di kota Tarutung. Coba heroiknya ya. Belum ada percetakan di Tarutung pada waktu itu. Jadi tapi itu naskah dia setting di Tarutung, kemudian dibawa naik kuda. Naskah tadi itu dibawa naik kuda ke Sibolga, dari Tarutung dibawa naik kuda ke Sibolga. Dari Sibolga kemudian dibawa naik kapal ke Padang karena percetakan ada di Padang. Nah, dari Padang yang udah dicetak tadi dibawa lagi ke Sibolga, dibawa lagi naik kuda, diedarkan di kota Tarutung untuk menyemai benih-benih kemerdekaan. Itu surat kabar. Jadi surat kabar itu sudah lama sekali. Kalau yang Belanda tadi untuk kepentingan Belanda, kecuali di Sumatera Pos yang mengeritik tentang perkebunan dan penindasan di kebun itu dilakukan oleh di Sumatera Pos. Tapi yang menyuarakan kemerdekaan itu koran-koran asli Indonesia. Sehingga sampailah tahun 1916 muncul surat kabar yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau kita orang Medan bilang kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, kami nggak 17 Agustus, kami tahun 1916. Ini dia, jelas itu benih merdeka, alat untuk mencapai kemerdekaan. Pada saat di Jawa sana orang sayup-sayup cerita tentang kemerdekaan, takut-takut bicara tentang kemerdekaan. Orang Medan berani. Seharusnya itu menjadi spirit ya bagi orang-orang Medan yang sekarang ini. Kami aja nenek moyang kami dulu sudah berani. Kami pelopor di dalam menyuarakan kemerdekaan. Tapi sekarang enggak ya. Kemudian jumlah koran dari 1890 sampai 1942 itu ada sekitar 140 surat kabar yang terbit di Sumatera Utara. Kalau kita mundurkan sampai ke tahun 49, karena periode proklamasi dan revolusi itu kan sampai tahun 49. Desember 49 ke sana baru kita dianggap berdaulat sebagai negara. Sampai tahun 49 itu sampai 170 surat kabar. 170 surat kabar terbit di Sumatera Utara di berbagai kota. Jadi kota Tarutung, kota Porsea, kota Baligi, bahkan Binjai, Kabanjahe itu punya koran dulu ya pada waktu itu. Tidak ada provinsi lain yang punya dinamika surat kabar seintensif yang ada di Sumatera Utara. Tokoh-tokoh pers nasional seperti Adi Negoro misalnya, itu lahir di dalam pers Medan lewat koran Pewarta Deli. Banyak tokoh-tokoh pers nasional, Mukhtar Lubis itu juga lahir di dalam konteks koran Medan. Jadi surat kabar adalah alat untuk melakukan perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Itu yang juga perlu untuk ke depan diingat ya, diingat. Dan kembali di Museum Juang 45 surat kabar itu dalam bentuk asli juga ditampilkan. Iya. Pak, ini kan Bapak bilang tadi bahwa semangat ya patriotisme dan juga heroiknya pahlawan-pahlawan kita ini perlu kita ingat gitu Pak, terutama untuk generasi muda. Nah, kira-kira menurut Bapak apa yang harus dilakukan para generasi muda ini untuk menggelorakan semangat nasionalisme kita, Pak? Seharusnya pendidikan ya. Ini kan anak-anak muda ini produk dari pendidikan di sekolah. Di mana nasionalisme itu? Nasionalisme itu ada di sekolah lewat pelajaran yang kemudian dihilangkan atau dikecilkan pelajaran itu. Rumah dari nasionalisme itu ada di satu mata pelajaran yang dikecilkan. Apa rumahnya itu? Rumahnya pelajaran sejarah. Jadi bagaimana pelajaran sejarah itu menjadi rumah nasionalisme, itu dibangun kembali. Kalau itu dibangun, nah itu bisa kuat anak-anak. Anak-anak akan bisa melihat. Singamangaraja 12 dulu kan angkat senjata gara-gara perekonomiannya ditindas, terancam kebun kemenyannya itu. Singamangaraja 12 waktu itu adalah pedagang kemenyan yang sangat besar pada waktu itu. Dia melihat ini sebentar lagi habis, ini seluruh sekitar Danau Toba ini hancur, akan ditebangi pohon-pohon dan hutannya seperti di Deli, seperti di kampung nenek moyang saya di daerah Langkat akan menjadi kebun karet ya. Itu kan udah sampai Simalungun ekspansi Belanda pada waktu itu. Simalungun kan habis ya, itu menjadi perkebunan teh. Singamangaraja 12 melihat tinggal tunggu waktu habis seluruh kawasan sekitar Danau Toba. Hancurlah bisnis kemenyan, hancurlah perekonomian. Dia waktu itu mengekspor kemenyan ke Aceh. Aceh yang membawanya ke luar negeri. Makanya aliansi antara Aceh dengan
dengan tanah Batak sangat kuat pada periode itu. Itu berkaitan dengan perdagangan. Rupanya menentang dominasi ekonomi asing itu yang menjadi motor utama perlawanan Singamangaraja 12. Kalau itu menjadi inspirasi, kita bisa melihat sekarang hari ini hampir semua kan asing di sekitar kita kan. Dari mulai kafe, belanja di supermarket, dan semua itu udah asing di sekitar kita di kan, udah milik orang asing. Sampai peniti aja pun itu kita import ya, import dari luar dan membelinya pun di toko yang impor. Minuman aja air putih itu juga kita belinya dari Perancis, walaupun dia ngambilnya gratis di dekat Brastagi sana kan, tapi lewat pusat. Nah itu kan seharusnya bisa menjadi inspirasi. Ada nggak benar ini dulu aja ditentang yang seperti itu. Tokoh-tokoh pahlawan kita itu menentang dominasi ekonomi. Jadi bukan militer, bukan tembak-tembak itu dulu juga begitu. Itu efeknya belakang. Nah itu menjadi inspirasi bahwa sebetulnya banyak pahlawan-pahlawan pada zaman Belanda itu melakukan perlawanan. Itu awalnya itu dari penjajahan ekonomi, kemudian melakukan perlawanan baru bersenjata. Tapi yang diangkat di dalam buku pertempurannya. Tapi latar belakangnya itu tidak banyak dibahas. Ya, jadi sekarang ini kita melihat ya, di mana-mana misalnya kan selalu dibilang ini penjajahan ekonomi, kita dijajah sebetulnya sekarang ini gitu. Tapi karena kita nggak belajar sejarah, kita nggak mendapat energi ya untuk melakukan koreksi perlawanan, atau kita bangkit. Kalau orang lain bisa bikin jual ayam goreng seperti ini dan ramai ayam gorengnya, kenapa kita nggak bisa bikin ayam goreng yang seperti dia itu? Toh ayamnya bukan dari Amerika kok, ayamnya dari Tanjung Morawa, berasnya itu dari Lubuk Pakam, cuman kita belinya di toko Amerika misalnya seperti itu. Kita bisa bikin seperti itu kan, nggak susah teknologinya. Dulu pahlawan-pahlawan kita melakukan dan seterusnya. Jadi inspirasi untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan masa kini. Nah menarik tadi tuh Bapak sampaikan bahwa adanya perlawanan secara ekonomi ya Pak, dan itu bisa harus menjadi inspirasi kita. Nah saya masih pernah mendengar ada kisah dulu masa lalu itu kita bahkan mencetak sendiri uang ya Pak ya, untuk perekonomian kita di Sumatera Utara ini. Itu mungkin bisa dikisahkan Pak seperti apa Pak? Jadi kan tadi saya sudah sebut ya bahwa Sumatera Utara merupakan gudang ekonomi yang sangat penting pada waktu itu. Perekonomian Hindia Belanda Indonesia pada waktu itu porosnya itu ada di Sumatera Utara dengan ekspor yang begitu besar. Maka waktu Belanda kemari masuk, dia berusaha untuk mengendalikan uang. Waktu itu ada uang Belanda yang masih ada dipakai, kemudian ada di gedung BI depan kantor pos, depan pos blok itu kan ada gedung BI, itu masih banyak uang Jepang di situ. Kemudian Nika datang mencetak uang. Jadi ada 3 jenis uang yang beredar dalam waktu yang bersamaan di Sumatera Utara. Belanda melakukan kontrol terhadap perekonomian dengan 3 uang itu tadi. Para pejuang kita mengatakan kita tidak mau pakai uang itu. Kita tidak mau pakai uang Belanda, tidak mau pakai uang Nika, tidak mau pakai uang Jepang. Jadi pakai apa? Bikin uang sendiri untuk transaksi. Hampir sama dengan kan ada kafe di mana itu dekat yang hari Minggu jualan itu kan pakai uang tempurung itu ya kan? Ya kan? Di Kawan Lama. Ya. Tapi waktu itu legal, disahkan oleh bupati pada waktu itu. Kita jangan pakai uang Belanda, kita pakai uang sendiri, cetak uang sendiri. Gak ada kertas, buku tulisan anak dipakai, diketik. Itu ada kita pamerkan ya, buku tulis anak-anak itu di Gedung Juang, lihat nanti. Buku tulis anak-anak Rp1.000. Alat pembayaran yang sah diteken oleh Bupati Karo, ya, Rakutelan. Diteken, ada nomornya semua. Orang pakai itu, nggak usah pakai uang Belanda. Ya. Dan jumlah uang itu, karena tiap kabupaten boleh buat. Dan bahkan camat aja ada kecamatan 50 misalnya di daerah Batubara, itu bikin uang, bisa dia bikin uang supaya nggak pakai uang Belanda tadi. Jadi jumlahnya ada 170 sekarang di periode itu ya, 170 jenis uang lokal yang dipakai untuk transaksi, dan itu berlaku efektif juga untuk ekspor. Bahkan ada uang yang bisa membeli karet
diteken oleh bupati, dibeli dari pedagang itu membeli dari pedagang-pedagang kecil karet, kemudian dibawa diekspor. Nanti sampai luar negeri kan ada uang dolar Inggris, dolar Singapura. Nah, mereka dapat uang itu. Nah, itu nanti untuk dibayarin, uang itu ditarik lagi diganti kan begitu. Atau itu digunakan untuk import ya, barang-barang kebutuhan seperti tepung ya, mentega, rokok dan seterusnya. Tapi itu untuk transaksi awalnya menggunakan uang lokal tadi. Jadi kalau Anggi punya 1 ton karet, saya beli tapi tidak pakai uang Belanda, pakai uang lokal yang diteken oleh bupati. Nanti saya bawa ke sana. Nanti di sana saya pulang, saya bawa komoditi ya, juga bawa dolar. Nanti ini ditarik lagi diganti seperti itu. Jadi transaksi pada masa revolusi yang begitu heroik ya, itu juga belum ditulis ya. Bagaimana tadi pers yang kemudian uang yang begitu sangat penting pada masa itu juga belum ditulis. Tapi semua itu kita ingin tampilkan sekarang ini di Museum Juang 45 supaya anak-anak sekolah tahu gitu ya. Ada satu lagi, perangko. Pada waktu itu perangko itu sama seperti pulsa, paket ya, sama seperti WA, chat itu segala macam ya. Dulu nggak ada itu, tidak ada pulsa, tidak ada paket seperti itu. Bagaimana kita menyampaikan informasi, berkirim kabar kepada orang yang ada di tempat yang jauh, berkirim kabar ke luar negeri, bahkan ke PBB, surat itu memakai perangko. Perangko itu ketika Belanda berkuasa, dia pakai perangko Belanda. Ketika Jepang berkuasa datang, Jepangnya tidak punya perangko, nggak sempat bawa perangko. Jadi perangko Belanda itu diambil, distempel dengan stempel Jepang, dicoret gambar ratu Belandanya itu dicoret begini dari silang, kemudian distempel ini perangko Jepang. Ketika Jepang tidak lagi berkuasa, masuk Indonesia, kantor pos itu dikuasai oleh pegawai Indonesia dan tidak mau pakai perangko ini. Tapi belum ada perangko. Akhirnya perangko yang udah dicetak, perangko Belanda yang distempel Jepang, distempel lagi dengan Republik Indonesia. Satu perangko dipakai 3 negara. 3 negara luar biasa. Ya, itu ada ditampilkan juga di museum itu. Aslinya ada. Ya. Jadi nanti setelah beberapa tahun kita bisa mencetak sendiri perangko Republik Indonesia. Perangko itu pun dengan cara cetak yang sangat sederhana. Perangko revolusi namanya. Jangan pakai perangko Belanda ini, karena kalau kita pakai perangko Belanda kan lambangnya itu lambang Ratu Belanda dan republiknya itu Nederlandis Indi, artinya itu masih penjajahan. Kita nggak mau pakai ini, kita pakai Republik Indonesia. Jadi perangko juga bagian dari memori perlawanan kemerdekaan yang seharusnya ditulis. Terakhir Pak, ini apa kira-kira pesan Bapak untuk generasi muda? Apalagi sekarang kan perkembangan dunia digitalisasi luar biasa, masuknya pembauran budaya dan informasi hoax yang masif ke generasi muda. Ini tentu harus diimbangi dengan upaya-upaya yang lebih baik ke depan. Kira-kira apa pesan Bapak untuk generasi muda Pak? Untuk generasi yang sekarang disebut generasi milenial dengan subkulturnya media sosial, smartphone, itu sebetulnya bisa melakukan gerakan-gerakan nasionalisme baru pada saat mereka sadar bahwa kita sebetulnya dijajah. Jadi dengan inspirasi dari masa lalu, anak-anak muda itu sebetulnya, generasi muda sekarang sebetulnya bisa melihat situasi yang sekarang ini sebetulnya kita harusnya bisa perbaiki. Jadi melakukan perlawanan, 19 tahun anak muda dari Tarutung menerbitkan surat kabar untuk memberikan penyadaran bahwa kita dijajah oleh Belanda. Tentu anak-anak sekarang bisa membuat itu, membuat konten-konten kreatif. Jadi ada peluang untuk itu. Kalau dulu harus bersusah payah menerbitkan surat kabar, sekarang dengan handphone anak-anak bisa melakukan itu. Jadi anak-anak muda sebetulnya bisa menjadi ujung tombak yang lebih cepat, lebih cerdas, dan mereka juga itu rata-rata lebih berpendidikan lebih baik ya dari para pejuang. Akses mereka ke dunia internasional begitu cepat,
dengan media juga bisa langsung live gitu. Seharusnya mereka adalah ujung-ujung tombak dari perbaikan kehidupan kita sebagai bangsa. Dan juga kita melihat tantangan-tantangan yang ada di depan mata kita, di sekeliling kita, seperti misalnya sampah ya. Kita adalah pembuang sampah terbesar kedua di dunia ya, setelah Cina. Laut-laut kita itu kita cemari dengan plastik. Ikan, nelayan kita itu ketika mengangkat jaring yang ada itu adalah sampah sekarang ini. Di mana-mana sampah. Itu sebetulnya itu tantangan-tantangan yang tidak dihadapi oleh para pejuang zaman dulu, tapi itu dihadapi oleh generasi muda sekarang. Apakah mereka mau dikubur dengan sampah itu? Artinya anak muda dengan membaca sejarah dengan benar, dia bisa mendapat inspirasi dengan media yang dia miliki, ada di tangannya, ada di genggaman tangannya. Dia bisa berhubungan dengan seluruh dunia. Dia bisa membuat perubahan kehidupan yang lebih baik. Mereka harusnya tidak lagi menjadi konsumen dari media sosial, tapi produsen untuk perbaikan bangsanya dengan mengambil inspirasi dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Terima kasih Bapak, begitu sangat banyak inspirasi masa lalu ya Pak yang bisa kita ulas kembali, kita ingat kembali memori-memori sejarah kita, mulai dari bagaimana peristiwa tokoh-tokoh sejarah kita yang selama ini terlupakan, hingga masalah kekuatan perekonomian, uang, dan perangko, sejarah perangko kita di Sumatera Utara ini yang menjadi jejak kemerdekaan Republik Indonesia kita. Begitu bincang-bincang kita, cerita kita hari ini. Dan satu yang perlu kita ingat, mungkin mengutip perkataan founding fathers kita, Bapak Soekarno-Hatta, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghargai sejarahnya. Terima kasih semuanya, terima kasih Bapak. Bertemu kembali di podcast Apa Cerita berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.